Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sobat Guru Penggerak, perkenalkan saya Petrus Samuel Mail, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri Apui Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara. Tugas 1-2-A-8. Koneksi antara materi 1-1 dan 1-2. Momen yang paling penting yang saya dapatkan dalam mempelajari dan memahami modul 1-1 tentang filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di sini saya baru menyadari bahwa tugas guru adalah menuntun kodrat yang ada pada anak, sehingga mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Murid mempunyai dua kodrat, yaitu kodrat zaman dan kodrat alam. Tujuan pendidikan dapat terwujud jika kita sebagai guru mampu melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa, melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat siswa, yaitu kodrat zaman dan kodrat alam. Siswa bukan kertas kosong yang kita bisa menulis apa saja di atasnya, tetapi siswa memiliki potensi yang sudah ada, tugas kita menuntun mereka menebalkan potensinya. Guru ibarat petani yang tugasnya hanya menuntun mereka menemukan potensi dan kehidupan yang lebih baik. Guru menuntun mereka untuk memiliki budi pekerti. Kemudian ketika mempelajari modul 1-2, momen yang paling penting yang saya dapatkan yaitu nilai dan peran guru penggerak. 5 nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Berpihak pada murid yaitu guru dalam melakukan pembelajaran harus berpihak pada murid. Desain atau rancangan pembelajaran diharapkan sesuai dengan kebutuhan murid. Mandiri yaitu, guru harus selalu belajar untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan pembelajaran. Kolaboratif yaitu guru harus mampu bekerja sama baik dengan guru baik dalam hal pembelajaran maupun yang lain. Inovatif yaitu guru harus selalu mencari inovasi untuk melakukan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, misalnya dengan membuat media pembelajaran yang menarik atau pemilihan metode pembelajaran yang mengaktifkan siswa. Reflektif, yaitu guru harus mampu melakukan refleksi atau evaluasi terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan sehingga mampu mencari solusi jika ditemukan kendala. Keterkaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun anak-anak sesuai kodratnya dan memerdekakan. Agar tujuan itu dapat tercapai, maka guru harus memiliki nilai-nilai guru penggerak, yaitu inovatif, berpihak pada murid, kolaboratif, mandiri, dan reflektif. Peran kita sebagai guru penggerak mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada siswa sesuai dengan tujuan. Perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa bahwa selama ini saya belum bisa menjadi guru yang berpihak kepada anak, karena selama ini saya masih mengajar belum benar-benar memahami kodrat anak dan kodrat zaman. Masih melakukan pembelajaran yang hanya mengejar bagaimana siswa saya mampu menguasai materi saja. Dengan belajar modul 1-1 dan 1-2, saya memahami bahwa apa yang saya lakukan selama ini belum sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dengan adanya program guru penggerak ini, saya mengetahui dan memahami bagaimana kita seharusnya sebagai seorang guru harus bersikap sesuai dengan nilai-nilai guru penggerak. Pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa mengajar adalah proses bagaimana guru harus bisa memahamkan siswa terkait dengan materi yang kita sampaikan. Pembelajaran yang selama ini dilakukan hanya untuk kepentingan mampu menjawab soal, melakukan pembelajaran yang sama meskipun karakteristik murid berbeda. Dengan mempelajari modul 1-1 dan 1-2, akhirnya saya paham bahwa sebagai guru harus benar-benar memahami karakteristik murid dan kebutuhan siswa sehingga bisa melakukan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Banyak perubahan yang harus saya lakukan dalam pembelajaran di kelas agar mampu melakukan pembelajaran yang sesuai dengan Ki Hajar Dewantara dan mampu melakukan nilai-nilai guru penggerak. Penerapan. Penerapan nilai-nilai guru penggerak untuk rencana ke depan yang akan saya lakukan adalah sebagai berikut. Berpihak pada murid, memfasilitasi murid sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan anak yang positif, berkolaborasi dengan teman sebaya untuk berdiskusi dan mempresentasikannya, menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan, memfasilitasi siswa dalam belajar. Mandiri, mengikuti kegiatan pelatihan, MGMP, seminar, BIMTEK, workshop, untuk meningkatkan kompetensi guru, merancang, melaksanakan serta mengevaluasi pembelajaran yang saya lakukan secara mandiri. Reflektif,
Memanfaatkan hasil supervisi untuk perbaikan pembelajaran, memanfaatkan hasil saran dari rekan teman sejawat, selalu berefleksi bersama siswa di akhir pelajaran. Kolaborasi, berkonsultasi dengan kepala sekolah, berkolaborasi dengan teman sejawat, berkolaborasi dengan komite sekolah, berkolaborasi dengan murid, berkolaborasi dengan orang tua murid. Inovatif, membuat modul digital website sekolah, membuat alat peraga praktikum dan menggunakan aplikasi PAD untuk praktikum atau demonstrasi, membuat video pembelajaran melalui YouTube, melakukan tes dengan aplikasi CBTB Smart.